Selamat pagi, bertemu lagi di pembelajaran daring TIK. Hari ini kita membahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya, yang digunakan pada masa sebelum Masehi dan setelah Masehi. Nah, perkembangan secara umum yang kita bahas yang pertama adalah masa sebelum Masehi ya, sebelum 3000 SM. SM itu sebelum Masehi. Nah, itu yang pertama adalah lukisan dinding gua ya. Mana lukisan-lukisan itu berada di ya dinding-dinding gua. Jadi gua-guanya itu sudah ada lukisan-lukisan. Namun lukisan bukan sembarang lukisan. Lukisan itu memiliki arti ya. Nah, salah satu bukti bahwa manusia purba ya pada zaman dulu ya menyimpan informasi ketika ditemukannya lukisan binatang pada dinding gua di benua Afrika ya. Jadi hal tersebut membuktikan bahwa manusia purba sudah dapat menyimpan informasi ya, salah satunya adalah bentuk lukisan atau gambar. Nah, lalu yang kedua yaitu masa 3000 sebelum Masehi, itu adalah piktograf bangsa Sumeria ya. Nah, ini bentuknya ya, jadi seperti simbol-simbol ya. Nah, tulisan ini digunakan oleh bangsa Sumeria ya, dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf ini juga mempunyai bentuk ya, bunyi atau penyebutan yang berbeda. Jadi simbol-simbol ini penyebutannya itu berbeda-beda, jadi tidak sama ya, sehingga mampu menjadi kata, kalimat dan bahasa. Nah, lalu yang ketiga ya, itu adalah hieroglif bangsa Mesir. Ini juga seperti simbol seperti Sumeria ya. Nah, pada masa 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif ya, yang merupakan bahasa simbol, di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jadi setiap awal ungkapan itu ya diawali dengan ya simbol-simbol yang berbeda. Ya. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda pula. Nah, itu dia. Jadi kalau simbol-simbolnya digabungkan ya menjadi satu, maka ya artinya itu juga berbeda. Nah, lalu yang keempat adalah 500 sebelum Masehi ya. Ini juga ya hieroglif bangsa Mesir. Hieroglif ya. Ya, seperti tampilan-tampilan gambar orang. Nah, manusia sudah mengenal cara membuat serat ya dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Nah, serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Ya, kertas yang terbuat dari serat papirus menjadi media untuk menulis atau media menyampaikan informasi yang kuat dan fleksibel. Jadi, ya zaman dulu bangsa Mesir juga ya menggunakan ya dari serat papirus itu untuk ya penyampaian informasi sebagai alat tulis mereka, ya, penyampaian informasi yang lebih kuat dan fleksibel, ya. Nah, ini adalah ya 105 Masehi. Berarti kalau sudah dibilang Masehi berarti sudah ya setelah Masehi. Ini adalah kertas dari bahan serat bambu ya. Kertas dari bahan serat bambu. Nah, pada masa ini ya bangsa Cina ya yang pertama sekali berhasil menemukan kertas ya. Kertas yang sampai saat ini kita kenal itu adalah bangsa Cina yang pertama sekali menemukan ya. Mereka ya menemukan ini dari serat bambu ya. Jadi kertas yang kita gunakan saat ini, yang kita kenal sampai saat ini itu ya terbuat dari serat bambu ya, yang pembuatannya ya itu dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan lalu dikeringkan. Ya, itu pertama sekali ya kertas ditemukan ya oleh bangsa Cina. Nah, itu semoga dapat mengingatnya ya. Bangsa Cina yang pertama sekali menemukan kertas ya dari serat bambu. Nah, dari materi hari ini ya tentang ya sejarah perkembangan informasi dan komunikasi ya pada masa sebelum Masehi dan sesudah Masehi, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Nah, dari pembahasan ini ada tugas ya, yaitu yang pertama bagaimana komunikasi masyarakat prasejarah sebelum mengenal tulisan ya. Bagaimana komunikasi masyarakatnya. Nah, lalu yang kedua, tuliskan bangsa apa yang berhasil menemukan ya kertas yang kita kenal sampai saat ini ya. Nah, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan hieroglif? Ya. Nah, lalu yang keempat, tuliskan pada masa 3000 sebelum Masehi, tulisan apa yang digunakan pertama kali dan oleh bangsa apa? Nah, semoga ya dari soal-soal ini dapat dikerjakan karena materi dari pembahasan yang pertama tadi sudah dijelaskan. Sampai ketemu di materi pembelajaran daring
selanjutnya. Sekian dan terima kasih.